Hari ini kita ratas terkait dengan evaluasi dan perpanjangan penetapan PPKM di luar Jawa. Dan dari hasil PPKM itu dapat disampaikan beberapa hasil sebagai berikut, bahwa secara keseluruhan WHO dalam laporan Situation Report per tanggal 3 November menyatakan bahwa seluruh provinsi di Indonesia berada pada tingkat penularan atau community transmission di level 1 atau tingkat penularan yang rendah. Kemudian juga kalau kita lihat dari report dari Nikkei, Indonesia berada di dalam peringkat ke-41, naik dari peringkatnya dibandingkan yang lalu, 54, dan Indonesia dengan peringkat ke-41 tersebut adalah tertinggi di ASEAN. Kemudian kalau kita lihat di luar Jawa Bali, kasus aktif per 7 November adalah 5.566 kasus, atau 0,4% dari total kasus, dan turun 97,5% dari puncak kasus aktif di luar Jawa Bali per 6 Agustus dibandingkan 6 Agustus yang lalu. Konfirmasi harian sebesar 159 kasus dengan tren penurunan sebanyak 99,5% dari puncaknya di bulan 6 Agustus yang lalu, dan kasus aktif di Jawa Bali berkontribusi di luar Jawa Bali sejumlah 51,42% dari total kasus nasional. Kemudian dari segi pulau, Sumatera recovery rate 96,13%, fatality rate 3,57%, dan penurunannya dibanding 98%. Nusa Tenggara recovery rate-nya 97,41%, fatality rate-nya 2,34%, dan penurunannya 98,23%. Kalimantan recovery rate-nya 96,55, fatality rate-nya 3,17, penurunannya 97,9%. Sulawesi recovery rate-nya 97,1, fatality rate-nya di 2,63%, penurunannya 98,16%. Maluku Papua recovery rate-nya 96,07 dan fatality rate 1,75 dan penurunannya sebesar 90,26%. Dari 27 provinsi luar Jawa Bali, tidak ada yang di level 4, kemudian tidak ada di level 3, ini kita bicara provinsi, dan 22 di level provinsi di level 2, setara 5 provinsi di level 1. Sedangkan kabupaten kota, jumlah level 1 meningkat 151 kabupaten kota, kemudian level 4 dan 3 terus menurun, tidak ada di level 4, dan 4 kabupaten di level 3, dan terdapat 231 kabupaten kota di level 2, dan 151 kabupaten kota di level 1. Dari segi vaksinasi, baru 6 provinsi yang di atas nasional, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kaltara, Kaltim, NTB, dan Sulut, sementara provinsi lain cakupannya di bawah nasional. Sementara yang sudah 2 dosis, itu beberapa di luar Jawa Bali yang capaiannya di atas nasional, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kaltim, Jambi, Kalteng, dan Sulut, sementara yang lain masih di bawah nasional. Oleh karena itu, perpanjangan PPKM luar Jawa Bali pada periode 9 November sampai dengan 22 November atau diperpanjang 2 minggu, dengan kriteria level assessment ditambahkan dengan capaian vaksin. Untuk capaian yang di bawah 50% dinaikkan 1 level PPKM. Sehingga dengan demikian ada 156 kabupaten kota, asesmennya level 2, karena vaksinasinya di bawah 50%, sehingga dinaikkan menjadi level 3, sehingga total level 3 ada total di level 3 ada 160 kabupaten kota. Kemudian di level 2 itu totalnya ada 175 kabupaten kota, dan di level 1 ada 51 kabupaten kota. Kemudian terkait dengan Mandalika, ini ada beberapa asesmen, yaitu di asesmen 1 Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, yang di level 2 adalah Lombok Barat. Kemudian tempat Lombok Tengah vaksinasinya sudah 70,9%, dan di Kota
Mataram juga vaksinasinya sudah di atas 70%. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan WSBK, ini terus tentu ditingkatkan, terutama vaksinasi level 2 menjelang pertandingan Superbike nanti. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional sampai dengan 5 November 2021, perencanaan program PEN itu sudah 61,3% dari pagu 744,77 triliun atau sudah realisasinya 456,35 triliun. Di klaster kesehatan sudah 126,65 atau 58,9%. Di perlindungan sosial sudah 132,49 atau 72,4%. Klaster prioritas 72,59 triliun atau 61,6%, dan dukungan UMKM operasi 63,45 triliun atau 39,1%, sedangkan insentif usaha sudah 97,4% atau 61,17 triliun. Selanjutnya, dari segi perekonomian tadi sudah disampaikan oleh Menko Marinvest. Ini kita lihat bahwa resiliensi perekonomian baik dari segi cadangan devisa, neraca perdagangan, dan juga IHSG dan nilai tukar yang walaupun fluktuatif namun relatif stabil, dan juga level utang luar negeri ini sekitar 425,5 miliar dolar, dan inflasi tetap terjaga di 1,6 sampai 1,97%. Nah, pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan full year bisa dicapai di angka 3,7 sampai dengan 4%.